Rapat, merapat, seluruhnya merapat, silakan. Ini bergerak. Ini begitu aja. Maju. Santri yang baru datang silakan masuk. Yang duduknya menghalangi jalan siap-siap dengan penderitaan. Silakan merapat, adik-adik santri merapat. Kalau ada daun yang jatuh, kalau di zaman Rasul itu tidak menyentuh tanah karena saking rapat duduknya. Silakan merapat ya. Sudah siap? Ada beberapa santri yang sangat minat berdiri, cirinya nyender ya. Harus belajar disiplin. Tidak ada operator ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang yakin kepada Allah. Karena yakin itu menenteramkan. Setiap keraguan menggelisahkan. Orang yang yakin itu mantap. Orang yang tidak yakin galau. Contoh sederhana adalah orang yang mencari alamat, kalau yakin sudah tahu tempatnya, ajak saja. Tapi yang ragu belum tahu tempat, gelisah. Yakin calon suaminya ini orang baik, itu lebih mantap menjelang nikah dibanding dengan yang ragu. Suami saya ini laki atau perempuan, sehat atau tidak, berpenyakit atau tidak. Setiap keraguan membawa kegelisahan, setiap keyakinan membawa kemantapan. Maka orang yang banyak gelisah pasti yang masih banyak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam hidup ini adalah yakin. Yakin kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmul yakin. Tahu tentang Allah hanya dari ilmu. Itu sudah bagus. Yang kedua, ainul yakin. Dan yang paling top, hakul yakin. Ilustrasinya adalah seperti di kampung pedalaman, sholat tetap menghadap kiblat. Bapak, kenapa sholat menghadap kiblat? Ya karena diajari bahwa sholat itu sah kalau menghadap kiblat. Di kiblat ada apa? Ada Ka'bah. Bapak yakin di sana ada Ka'bah? Yakin. Tahu dari mana? Kan diajari. Pak, Ka'bahnya dipindah. Masa? Orang yang ilmu yakin sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Nah, yang ainul yakin itu yang punya TV. Oh, ini Ka'bah. Oh, begini Ka'bah tuh. Dia sudah lihat. Ada yang ngebohongin, Pak, Ka'bahnya bulat. Jangan bohong. Ka'bah tidak bulat. Bapak tahu dari mana? Saya sudah lihat di TV. Sudah lebih susah dibohongi. Pak, Ka'bahnya dipindah. Jangan dusta. Saya sudah lihat di TV, tetap ada di Mekah. Itu ainul yakin. Ada lagi yang ketiga, hakul yakin. Siapakah?
yang sudah pergi ke tanah suci, yang sudah umroh, sudah haji, sudah merasakan tawaf, sudah pernah menyentuh Ka'bah, sudah pernah mencium Hajar Aswad. Pak, Ka'bah pindah, bohong. Ka'bahnya bulat, kamu dusta. Mantap saja, susah digoyahkan. Karena orangnya sudah pernah melihat dan merasakan bukti. Allah pembagi rizki, kita sudah tahu tuh. Tapi belum tentu orang masuk ke hakul yakin. Makanya supaya masuk ke hakul yakin, selain punya ilmu, harus melihat bukti. Nih coba, yang sedang ceramah ini Aagim atau Aajimi? Aagimi yang benar. Saudara lihat, saudara dengar, jadi yakin. Demikianlah orang-orang yang melihat bukti, merasakan bukti, yakin. Keputusan hakim itu berdasarkan bukti, sehingga meyakinkan. Nah sekarang bagaimana supaya kita tambah yakin ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim juga pernah melakukan sesuatu demi menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kisah tentang burung yang dipotong-potong, disebar. Insya Allah ayatnya sedang kita usahakan. Sudah ada? Ada. Silakan, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Wah, santai. Sama itu. Tenang ya. Surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, kalau 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada apal kalau yang satu ini yakin ya. Nah, sesudah itu kurang yakin hafalannya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam anna Allah azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau kepadaku? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim percaya ke Allah, tapi supaya tenang. Nah, tenang itu datang dari yakin. Nih, coba yang yakin rezeki itu Allah yang membagi, udah mantap saja. Saya yakin bahwa saya diciptakan dengan rezeki saya, yang untuk saya tidak akan kemana-mana, yang bukan untuk saya tidak akan datang ke saya. Saya akan ikhtiar menjemput rezeki jatah saya.
Saya akan ikhtiar di jalan Allah. Niat saya bekerja adalah ibadah, ikhtiar saya adalah amal soleh, dan saya akan memperbanyak doa supaya ditolong, dituntun, dimudahkan berjumpa dengan rezeki yang halal barokah jatah saya, dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Dan saya hakul yakin fatawakkal 'ala Allah. Enak begitu? Tenang tidak yang begitu? Nambah umur, wah itu umur sudah nambah, kok belum ada jodoh? Saya adalah ciptaan Allah, dan jodoh saya juga Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan. Tidak ada yang menakdirkan pernikahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tetap berniat menikah, saya ikhtiar di jalan Allah, dan saya pasrahkan ke Allah kapan, di mana, dengan siapa. Dialah yang maha tahu siapa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Enak begitu aja. Oh iya, yang susah punya anak, Allah lah pencipta bayi, janin. Satu-satunya pencipta anak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kami belum punya anak karena Allah yang belum menitipkan. Boleh jadi karena kami belum siap jadi orang tua yang bertanggung jawab. Kami tobat, kami ikhtiar, tapi Allah yang maha menentukan. Lebih ajak begitu. Musim mutasi di kantor, mutasi bukan mutilasi ya. Bapak katanya akan dimutasikan, alhamdulillah, Allah lah yang menakdirkan dimanapun, jabatan apapun. Bagi saya yang paling penting adalah jabatan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat saya. Kalau baik semoga iya, kalau tidak jangan. Bapak tidak takut nanti dipindah dari tempat basah ke tempat kering? Allah maha tahu saya tidak bisa berenang ya. Daripada saya tenggelam, lebih baik bagian jemur uang. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, ajeg, mantep. Wah kamu nanti akan dipecat. Allah yang menetapkan. Kalau memang saya lebih baik dikeluarkan dari sini, semoga inilah yang membuat saya bisa mandiri. Tidak takut, tidak takut. Kamu nanti akan dibunuh, Allah yang menggenggam diri saya. Nyawa saya tidak akan tertukar. Saya akan mati tepat pada waktu yang ditetapkan Allah dan malaikat yang mencabut. Kalaupun saya harus mati, tidak apa-apa, yang penting husnul khotimah. Ajeg. Nah inilah yang enak hadirin. Supaya ajeg bagaimana? Yang pertama itu harus belajar terus ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ketauhidan. Yang kedua, ini kata kuncinya mujahadah, dan belajar ilmu tentang Allah itu akan lebih mantap kalau yang kita belajar dari orang yang sudah yakin, karena keyakinan itu menular. Nah orang yang hakul yakin kepada Allah itu betul-betul membuat kita ikut yakin, karena ketika menyampaikannya juga mantap. Saya sangat bersyukur guru AA itu, menurut AA itu betul-betul mantap sekali ke Allah tuh ya, ajeg, sehingga belajarnya juga enak. Saya juga jadi ajeg ya, belajar ajeg maksudnya. Makanya mujahadah ini kuncinya. Kalau ingin yakin Allah menjamin rezeki, ya sudah, ayo. Uangnya itu jangan ditahan-tahan terus, belajar sedekah terus. Nanti kita bisa lihat bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Kalau kita diancam orang, yakin Allah yang melindungi, doa yang banyak, sedekah yang banyak, ibadah yang bagus, nanti kita akan tahu betapa mudah bagi Allah melindungi hambanya. Makanya ilmu kalau tidak diamalkan itu tidak akan menambah keyakinan. Yang ketiga, lingkungan. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang yakin ke Allah. Enak itu. Kalau orang-orang yang yakin itu tenang saja. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tenang. Kalau ada ancaman, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Yakin tidak ada satupun nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah. Yakin tidak akan ada satupun musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah.
Jadinya mau diancam juga tenang aja, karena tahu bahwa ancaman ini tidak akan efektif tanpa izin Allah. Makanya yakin yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Makanya seorang istri yang yakin Allah tuh yang menggenggam suaminya, walaupun apa-apa bilang ke Allah, karena Allah yang membulak-balik hati suami. Enak hadirin, makin yakin makin ajeg dan makin disukai Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kitanya yakin ke Allah, berprasangka baik, kebaikan itu yang kembali kepada kita. Nah, orang-orang yang kurang berprasangka baik inilah yang memblek dalam hidup. Curiga aja ke Allah tuh, tidak tenang, tidak nerima kepada takdir tuh. Padahal takdir Allah bagi orang beriman pasti baik. Tapi protes, galau, takut, ya terlalu banyak bersandar ke makhluk, takut ke makhluk, akibatnya jadi hidupnya tidak tenang. Padahal makhluk itu hanya jalan dari Allah sampainya apa yang ditetapkan untuk kita. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kepada sahabat-sahabatku, ibu bapak, juga adik-adik yang akan hadir hari ini di Masjid Trans Studio, insya Allah kajian bulanan kita di sana. Mangga nanti hadir akan membahas tentang ilmu yakin ini, insya Allah mulai jam 9 sampai menjelang duhur. Lalu dilanjutkan ada Masjid Salman yang membuat sebuah film Iqra, film anak-anak yang bernuansa religi tentu dan sains, ilmu pengetahuan. Itu jam 1 di masjid, bukan di masjid itu mah, di studio Trans Studio. Silakan nanti kita AA ikut mengantarkan, karena ini ya produksi dari Masjid Salman dan para ahlinya. Nampaknya bagus film ini. Mangga nanti yang akan jam 1 ya. Selanjutnya ini mohon maaf pengumuman pada tanggal 14-15 Januari Sabtu dan Ahad, mulai tanggal 14 Sabtu jam 20 di Masjid Pusdai. Bagi yang akan itikaf di sana ada tasmi Quran, menyimak, terutama yang luar kota yang akan itikaf. Dan dilanjutkan Qiyamul Lail Ustadz Yusuf, Maulana Yusuf, lalu muhasabah, tafakur, bagaimana kita evaluasi, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lalu kajian ilmu dari beberapa penyaji, insya Allah dari Ustadz Ahmad Heriawan, Ustadz Safi Antonio, Kiai Haji Ahmad Nasihun Isa, ini praktisi ekonomi, dan insya Allah AA juga ikut-ikutan. Dan dilanjutkan dengan sarapan. Nah, sarapan ini agar semua kebagian, supaya bekal masing-masing ya. Tetapi kalaupun tidak bekal tidak apa-apa, karena nanti kita akan usahakan ada pos bagi yang mau menyediakan bagi saudaranya. Insya Allah sudah banyak juga ini. Saya menyiapkan 10 paket, 20 paket, ada yang uang. Silahkan, nanti MKFM akan membantu menyampaikan nomor rekeningnya ya. Ini adalah upaya kita memakmurkan sholat subuh berjamaah supaya lebih terbiasa di masjid, insya Allah. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita. Halo operator, maaf sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Miftah. Tak? Mengingatkan kita kepada salah satu ayat Al-Quran pada ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa kitab ini tidak diragukan
yakin pasti menjadi petunjuk dan ilmu tafsir. Nah ini kita harus yakin betul bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Ada beberapa bagaimana kita pada Quran itu. Pertama, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah Negatif. yang pernah diturunkan oleh Allah. Itu kita harus yakin. Tidak boleh apa Sudah habis. Demikianlah hadirin sekalian ceramah saya tentang Nuzulul Quran. Karena saya lihat waktunya sudah hampir habis, maka demikian kami akhiri ceramah ini, semoga ada manfaatnya. Ya, kita tahu bahwa apa artinya ilmu kalau tidak manfaat. Karena yang paling penting dari pengajian itu manfaat. Sedangkan khairun nas anfa'uhum linnas. Panjang lagi ini. Nah, menurut Rasulullah bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi karena manfaat. Panitia udah jengkel. Alhamdulillah ternyata panitia sudah memberi isyarat. Terima kasih atas bab pertama. Selanjutnya adalah kajian tentang Idul Kurban katanya. Jadi begini-begini sangkanya sembelihan dan pada waktunya habis. Hati-hati, di sini lebih jelek lagi ya. Ini Facebook masih jalan, tayangan Facebook. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi penting sekali bagi kita untuk sangat serius bermujahadah. Ya, diajarin guru dulu gitu. Pokoknya kalau belanja usahakan jangan nawar, tapi lebihkan. Jangan ingin yang bagus-bagus. Tapi misalkan beli dukuh, tidak harus semuanya yang bagus, tapi nggak apa-apa yang udah agak hitam kulitnya dikit beli, karena besok dia akan jadi busuk. Daripada busuk lebih baik jadi amal buat kita. Kan anak-anak makan nggak pernah tahu itu isinya jelek, hanya kulitnya aja yang jelek. Nah seperti itu dilatih sampai nanti kita yakin bahwa ternyata dengan menyenangkan orang kita tidak pernah jadi rugi. Contoh nih ilmu jeruk 8.000 ditawar 2.000. Kata yang pertama 2.000 ya nggak bisa deh, ini modalnya aja 6.000. Baik kalau gitu 6.000 lah. Harga 8.000 dibeli 6.000. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa nih Bu harga jeruk? 8.000. Beli deh sekilo 8.000, bayar 8.000. Yang kedua. Yang ketiga, berapa ini? 8.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya Bu, nggak usah, nggak apa-apa buat anaknya. Oh terima kasih ya. 1 6.000, 2 8.000, 3 10.000. Kira-kira di antara 3 orang ini mana yang paling bahagia? 1, 2 atau 3? Jawab semuanya. Kita tahu bahwa orang-orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang banyak didoakan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Di antara 3 orang ini, jadi orang yang berbuat baik pasti banyak didoakan. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang paling disukai oleh Allah? 1, 2, 3. 3. Di antara 3 orang ini mana yang paling disebelin tukang dagang? 1, 2, 3. 1. Semuanya yakin. Di antara 3 orang ini bapak, ibu yang mana? Nggak ada yang yakin, malah pada ketawa. Mau nyebut 3 nggak yakin, ya udah jarang. Mau nyebut 1 malu, jadinya
Bapak Ibu yang mana? Padahal tadi jawabannya mantap semua. Jadi kalau tidak hati-hati bahwa hidup ini akan susah itu kalau kita enggak punya target yang jelas. Latihan aja menguntungkan orang, seperti ilmu ikhlas ya. Banyaknya orang berbuat kebaikan tidak bahagia. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Orang yang kurang ikhlas itu adalah ingin diketahui orang kebaikannya. Orang yang kurang ikhlas ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Nah ini kalau nggak dilatih nggak pernah jadi ikhlas. Maka kita harus latihan beramal yang tidak dilihat siapapun, tidak diketahui siapapun. Kalau orang selalu ingin diketahui orang, melakukan ini diketahui orang, sholat diketahui orang, saum diketahui orang, hafalan diketahui orang, sedekah, itu nggak mujahadah ikhlas, nggak bisa tuh jadi orang ikhlas, susah. Seperti orang tahu teori berenang tapi nggak pernah masuk ke air, nggak bisa. Harus dilatih, punya amalan rahasia sembunyi yang nggak ada yang tahu selain kita dengan Allah aja. Harus dilatih, ada orang nggak ada orang sama. Kalau kita ada orang rajin, nggak ada orang nggak rajin, ada orang semangat, nggak ada orang nggak semangat. Kalau kita selalu ingin ada orang aja, itu nggak bisa masuk ke wilayah ikhlas. Makanya kalau nggak ada orang, latih, nggak ada siapa-siapa, lakukan. Dipuji, dicaci, mungkin kita udah berbuat, tapi nggak ada yang muji, bahkan nyaci, gak apa-apa. Itu latihan dari Allah tuh. Justru mujahadahnya ketika kita berbuat kebaikan nggak dihargai oleh orang lain. Ini ada guru-guru ya, seragam merah ini apa, guru apa Bu? Purbalingga. Apa iki? Hah? Guru SD. Oh, ini laporan di masjid, ada Masjid Usama 97 orang dan Majelis SD Purbalingga 50 orang. Ibu kelas berapa asal? Wajahnya kurang menunjang SD. Kenapa dari Purbalingga ke sono? Berapa jauh dari sini Purbalingga, Bu? Beginilah hadirin, kalau kurang yakin ya. Berapa jam? Berapa kilometer? Nggak kehitung ya. Alhamdulillah. Ya sudah, jangan memaksakan yang tidak tahu ya. Jadi tadi saya sampai di mana ya? Ikhlas. Oh iya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan terus nggak diakui, lalu nggak dihargai, bahkan diremehkan, itu lebih bagus bagi kita dibanding tiap berbuat baik diakui, dihargai, dibalas budi. Itu susah riadoh menuju yakinnya. Tiap baik terima kasih, benar kita harus berterima kasih. Kalau orang berbuat baik kita harus berterima kasih, kita akui, kita berterima kasih, kita balas budi. Tapi kalau kita berbuat baik, lalu ada orang yang tidak menghargai kebaikan kita, jangan sampai salah persepsi. Itu adalah karunia dari Allah untuk mujahadah tentang keikhlasan. Mengerti? Jadi kalau kita, bapak udah berbuat baik ke istri, istri nggak menghargai, itu mah biar dosa istri. Buat bapak ini ladang mujahadah, bagaimana menyempurnakan latihan yakin tentang ikhlas. Nanti akan kita lihat hal jazaul ihsan illal ihsan. Nanti bakal kita lihat bahwa setiap kali kita berbuat baik itu balasannya pasti kebaikan, tapi bentuknya, waktunya terserah Allah. Nah kita suka ingin instan, makanya kita tidak nyaman. Udah pastilah kalau kita berbuat baik pasti dilihat Allah, pasti dicatat, pasti ada balasannya kalau ikhlas pada waktunya. Udah nggak usah diutak-atik, pasti Allah nggak lupa. Nah ini kalau nggak mujahadah nggak bisa, ini nggak bisa. Jelas nih hadirin. Makanya Bu, kalau suami nggak menghargai ibu, itu tuh karunia Allah.
Bagaimana kalau suami saya misalkan kurang perhatian ke saya? Bagus. Tuh kan nggak suka ceramah ini ya kan? Karena selama ini boleh jadi ibu melakukan kebaikan itu bukan karena Allah. Kenapa ibu masak? Supaya suami saya terpikat hanya padaku. Nggak ada keikhlasan. Padahal masakannya nggak begitu enak. Kenapa ibu dandan suami supaya suami kesengsrem padaku, tidak melirik wanita lain? Nggak bisa ibu ngebolak-balik mata suami ya. Kalau ibu ikhlas, Allah yang menguasai mata suami. Kalau ibu ikhlas, Allah yang menguasai hati suami, pikiran suami. Nah, tugas ibu mah bukan berusaha supaya suami terpikat ke ibu. Tugas terpenting ibu adalah bagaimana ibu supaya diridhoi oleh Allah, disukai Allah, dan itu kuncinya ikhlas. Kenapa gelisah? Karena pasti lebih berharap dari makhluk daripada berharap dari Allah. Berapa banyak wanita yang Tuhannya adalah suaminya sendiri? Apa ciri menuhankan suami? Udah suami aja yang dipikir siang malam, bukan Allah. Segalanya suami, demi suami, ingin dekat dengan suami, takut jauh dari suami. Suami, ya udah oleh Allah dititipkan ke yang lain suaminya. Habis dia Tuhannya suami. Oh, ini yang pengajian salah nih, kita ngaji ke sini katanya. Jauh-jauh dari Purbalingga jadi stres begini. Justru ini ilmu terpenting. Ini kepada saudara para lelaki sejati, didik istri itu bukan supaya istri mencintai kita sebagai suaminya. Salah. Mendidik istri itu bukan supaya istri cinta pada suami. Salah. Didik istri supaya istri mencintai penciptanya, pemiliknya, penjaganya, penggenggamnya. Jadi kalau suami ingin dicintai istri dan terus menuntut istri mencintainya, itu pendidikan musyrik yang pertama. Salah, bukan begitu. Itu nggak akan sakinah rumah tangga begitu. Didik supaya istri mengenal Allah. Hey, engkau itu ciptaan Allah. Engkau itu milik Allah. Setiap saat rezekimu dari Allah. Yang menjagamu hanya Allah. Sedangkan saya suamimu hanya ladang amal bagimu. Saya nggak bisa ngasih rezeki kecuali sekedar yang Allah titipkan. Kalau saya mati besok lusa, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya tidak bisa menjagamu walaupun dari seekor nyamuk. Udah pol ke Allah. Ke saya ya ala kadarnya saja, sesuai dengan kadar yang boleh makhluk mencintai makhluk gitu. Jadi kalau istri cintai aku, susah bu, aku tak tersisa cinta untukmu. Wah, jadi stres. Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas Purbolinggo, kenapa jadi dorong-dorongan begini satu sama lain? Ini saya agak keberatan dengan dengan kursus pernikahan atau ceramah pernikahan yang seakan-akan berbuatlah segalanya agar suamimu suka, berbuatlah segalanya agar Allah suka. Yang benar itu begitu. Dan nggak bisa ibu-ibu ngebulak-balik hati suami. Suami juga nggak bisa ngebulak-balik hati istrinya, nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Allah muqallibal qulub, hanya Allah. Makanya mujahadah sing ikhlas. Makanya kalau udah kebaikan kita nggak diakui, nggak dihargai, bahkan dicemooh, itu sebetulnya kesempatan untuk berlatih menjadi orang yang ikhlas, yakin hanya Allah yang ngebalas. Nanti kita lihat mesti ada. Jadi gitu hadirin. Halo. Jadi kalau nggak usah berkompetisi bu, nggak usah bersaing, supaya nggak usah, nggak ngepek ya, nggak ngepek. Jangan jadi centil. Misalkan itu ada yang menarik pakai bulu mata palsu 2, ibu 3 sekaligus dengan di hidung misalkan. Ini kan lebih horor. Halo. Udah nggak usah takut bersaing, tenang saja. Termasuk dagang.
Dagang nggak usah ngejatuhkan kompetitor yang lain. Wah, jualan itu mah jelek, barangnya kedaluarsa, yang ini mah nggak asli. Nggak usah, karena yang ngebagikan rezeki Allah. Lurus aja, lempeng jadi pedagang tuh. Ini bagaimana Pak jual motor ini? Ya, ini motor tahun 2010, berarti sudah hampir 7 tahun dipakainya. Kilometernya sudah 23.000, agak banyak. Ini sudah pernah turun mesin sekali. Ini pernah kecemplung loh Pak, kesolokan. Ya, bannya juga sudah hampir gundul. Saya belum ganti 1 tahun ini. Dan STNK bulan depan habis. Begini keadaan aslinya. Sudah pernah dicat yang bagian depan kurang orisinil, yang depan tuh karena waktu masuk ke selokan agak bengkok dikit. Mau harga berapa? Kalau harga umum 12 juta Pak, saya berharapnya segitu, tapi silakan saja kita negosiasi. Tapi maaf ya, ini kalau udah pernah turun mesin dan kecemplung saya nggak minat. Nggak apa-apa Pak Dek, kalau ngomong jujur kayak gini terus siapa yang mau beli? Oh, yang beli itu yang ditetapkan Allah rezekinya untuk saya Pak. Saya jualan ini bukan supaya orang beli, saya jualan supaya Allah ridho. Saya nggak boleh bohong, karena bohong nanti uangnya dapat, berkahnya yang tidak dapat. Tapi beneran Dek, gak mungkin lah nanti ada yang beli. Oh enggak Pak, pasti kalau Allah udah tetapkan barang ini laku, dia akan laku. Yang saya takutkan bukan barang tidak laku Pak, yang saya takutkan Allah jadi tidak suka ke saya gara-gara barang ini. Baru Dek saya lihat pedagang jujur kayak Ade gini, saya suka sekali nih. Ngomong-ngomong, Ade sudah punya istri belum? Belum Pak, karena saya masih baru SMP. Ya, saya doakan Dek, mudah-mudahan nanti kalau udah besar dapat istri hafizah solehah. Doakan ya, saya juga belum punya nih ya. Kalau gitu beli aja motor saya dulu Pak, siapa tahu oh baik Dek kalau gitu bisa laku tuh ya. Nanti saya beli Dek kalau saya udah nikah gitu. Hadirin, gak usah takut, rezeki itu milik Allah ya. Setuju? Enak kalau orang sudah yakin Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, Allah yang menggenggam. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang. Orang mau ngomong apa aja, mau ngancam apa aja, mau janji apa aja, tetap yang menguasai takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ajeg. Ini mau ngebangun masjid, ya masjid kan rumah Allah. Panitia bukan buat ngebangun masjid, panitia itu menginformasikan ladang amal. Jadi tidak usah menghibah, tolong sumbang, enggak usah gitu. Bicara aja baik-baik, ini adalah ladang amal membangun masjid. Rasulullah menjanjikan bangun masjid di dunia dapat rumah di sorga. Kalau minat silakan. Ajeg, tidak usah menghibah. Mau apa menghibah ke makhluk? Kalau Allah enggak gerakan, enggak kejadian. Jelas? Enak hadirin. Ada pertanyaan silakan. Sebentar, harus pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, dijauhkan sedikit mikrofonnya ya. Tolong petugas. Saya mau bertanya sama Agim. Saya dari Pamanukan Subang. Usia saya udah 36. Gimana? Saya tuh berharap ingin punya suami yang baik. Saya ingin tahun 2007 ini saya pengen punya suami. Tahu usia saya udah 36. Berharapnya 37 itu harus punya suami gitu. Bisa kalau dengan saya agak nggak bisa ya. Maksudnya di sini atau maaf ini terus terang, ini pernah ke Rasulullah juga ada ya. Tenang semua harus terkendali. Mbak, jadi teteh gimana? Jadi sudah 36, maunya 37. Iya, ingin punya
punya suami. Maunya 37 punya suami. Baik, kita doakan, ini Allah sedang mendengarkan ya. Kalau nggak bisa cariin gitu jodoh. Cari. Kalau Jodoh sendiri saya. udah enggak, saya ikut KB ya. 2 saja cukup. Ya. Mungkin ada di sini yang ini. Nanti coba dicarikan. Maaf teh ya, maaf saya bisa meraba ini bukan hal yang mudah bagi perasaan seorang wanita. Tapi kalau boleh memberi saran, surat Nuh ayat 10 tuh ya. Ayat 10. Surat Nuh ayat 10, di sana ada anjuran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Nah itu Bu, jadi Iya. Jadi saya juga lagi belajar program jadi guru SD juga. Iya. Semester 2 itu udah 2 tahun. Baik. Sambil kuliah juga di kampung. baik, saya ikut mendoakan ya. Saran saya yang tadi diamalkan, banyak istighfar, banyak Makasih ya, minta Amin. ampun ya. Itu karena di sana dijanjikan akan diperbanyak anak. Nah, perbanyak anak kan harus ada pasangannya ya. Dan nggak mungkin ibu tiba-tiba anakan kecuali dengan ada pendampingnya. Nah, insya Allah doa itu termasuk bagian yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, pendamping hidup. Banyak istighfar ya, banyak tobat, minta ampun gitu ya. Semoga Allah memberikan jodohnya ya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Ya, makasih banyak Kak Agim atas doanya. Alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih. Maaf saya udah lancang gitu. Enggak, alhamdulillah, sudah takdirnya harus saya bisa. enggak lancar ngomong gitu. Alhamdulillah. Nggak bisa apa sih merangkai kata-kata. Bagus Lagi kata-kata. belajar. Terima kasih ya. Ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Ibu, yang satu lagi punten dari Probolinggo. Purba. Hah? Apa bedanya? Beda Bu? Oh beda? Maaf ya, aduh, udah sok tahu lagi salah. Saya kira asal sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Ustadz. Siap ya. Mau tanya tentang belajar ilmu kesabaran dan keikhlasan. Terus terang saja, istri-istri memang sudah tahu ya, kalau ikhlas dan sabar menghadapi suami itu ladang amal dan ketemu nanti di surganya Allah. Tapi sulit ya Ustadz, apalagi kalau menghadapi suaminya lagi jengkelin. Itu biar kita bisa, aduh sabar, itu caranya menahan itu bagaimana? Tapi rasanya kadang kita di luar apa ya, egoisnya seorang istri, seperti bahwa menunjukkan bahwa kita itu benar loh dari suami kayak gitu. Itu caranya bagaimana? Dan gak jarang kita sesama perempuan curhat ya. Kalau habis dijengkelin suaminya malam-malam minta, kita kan nolak. Padahal mungkin itu dosa. Itu bagaimana cara menerapkan lapang dada dan ikhlas menghadapi seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menahan diri untuk menjawab. Entah gimana ya, wanita tuh emang diciptakan oleh Allah unik, antik ya. Coba ini khusus yang Purbalingga. Kenapa saya rada jarang jengkel gitu Bu kalau terhadap istri? Karena udah ngerti ilmunya sedikit ya, bahwa wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi harus benar-benar disabarin, didoain dan disolatin ya. Bukan jenazahnya, suaminya sholat tobat. Khusus nih buat Purbalingga dan ibu-ibu yang belum pernah ditanya ini. Coba saya nanya, Bu, Ibu, jawab yang mantap Bu. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana?
dengar, lari ya, mantep kan, bulat. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tenang, tuh lihat ya, tuh gitu wanita tuh, mereka jawab ya, yang ngomong kan beliau sendiri ya. Ibu kemudian lari bulat ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Dia yang bingung terhadap omongannya sendiri, dia yang ketawa tuh Pak, sampai sekarang masih ketawa atas omongannya sendiri. Terus masa saya jengkel hadirin? Nah itulah wanita, jadi suka ngomong dulu ya, terus baru mikir. Kadang-kadang malah enggak mikir terus Pak. Ibu tuh lihat masih ketawa terus, ngetawain omongannya sendiri ya, enggak apa-apa. Bu, yang mantap Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mantap kan? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh enggak jadi cepat robahnya Pak ya, hanya beberapa detik aja langsung Jadi kalau saya mah apal Bu, karena di mana-mana ceramah mirip begini jawabannya, jadi suka ngomong dulu. Jadi saya tidak mengatakan telat mikir ya, tapi apa bedanya gitu hanya. Tidak semuanya sih, hanya sebagian, tapi sebagian besar mungkin ya. Jadi kalau para suami mah udah cool aja ya. Jadi kalau suka robah-robah omongan, robah-robah pikirannya, sudah sing sabar aja. Gini ya rumusnya, kalau hati sedang tidak nyaman, itu penampakan kita tuh tidak nyaman dilihat, didekati siapapun. Bicara kita tidak akan nyaman didengar, tulisan tidak akan nyaman dibaca. Makanya kalau hati sedang tidak enak, udah diem, istighfar aja, karena kalau udah mulai ngomong nambah masalahnya. Bu, suami tuh pulang ke rumah tuh pengen nyaman, bukan pengen horor, apalagi smackdown. Kalau wanita sudah kehilangan kelembutan, udah hilang tuh keindahan, karena kelembutanlah yang memperindah seseorang. Galak, emosional, lewat itu benar-benar. Tuh kan ngambek lagi. Ah si A ngebela lelaki gitu katanya. Tapi saya nggak akan tersinggung, udah tahu ilmu yang tadi. Percuma nanya ke si A, dia kan lelaki. Jadi yang namanya sabar itu menahan hadirin, tahan. Nanti seperti memanah ya. Ketika busur ditarik itu tidak langsung dipanah sampai yakin tepat baru lepas, mantep. Tapi kalau enggak yakin, siapa tuh enggak boleh sembarang dilepas, karena memanah tanpa yakin sasaran bisa mertua yang kepanah ya. Yakin kerusuk-kerusuk, misalkan lagi berburu, siapa tuh kerusuk-kerusuk, harus tanya dulu siapa. Saya, mertuamu, kan gak bagus Pak dipanah Pak. Tapi yakin itu sasaran baru. Nah yakinnya apa? Yakin Allah suka, yakin Allah ridho, yakin ini tidak melanggar, baru kita lepas gitu. Jadi kalau belum yakin omongan kita ini benar, ya diem aja. Mending diem Bu kalau lagi jengkel, karena ngomong lagi jengkel itu nambah api, seperti bensin nyiram ke api. Oh, gak gampang kayak gini ah. Emangnya gampang. Terus saya ngejawab, si ibu yang nanya, saya jawab ngelawan gitu. Gimana ke suaminya ya. Bu, mau tahu rahasianya supaya tenang? Istighfar. Apa? Sekali lagi, istighfar terus, astagfirullah, tapi pelan ya, karena kalau keras nambah masalah juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Itu bisa nggak pulang-pulang suami Bu. Memang begini Pak dunia teh. Tapi kalau misalkan nggak ada hiruk pikuknya nggak rame ya. Beberapa suami malah bersyukur Bu memiliki istri yang judes, rewel, bawel. Kenapa? Karena targetnya sorga. Jadi suami ini sangat ingin punya istri bidadari di sorga. Nah di dunia dapat istri pemarah, sukacita. Karena kan tiap istrinya marah ya berguguran dosa suami. Jadi makin bersih diangkut oleh istrinya dan pahala istrinya dikasihin ke suami. Jadi bakti seorang istri. Jangan Fado si Bapak, yes ini mirip dengan istri saya. Jangan, usahakan ke surga sama-sama ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Udah Bu, gitu Bu, banyak istighfar. Ya Ustadz, besok saya lemah lembut Ustadz. Lemah lembut harus pada tempatnya ya Bu ya. Besok ibu-ibu ini semuanya pulang bawa ilmu lemah lembut terhadap suami. Iya ya. Bu, tapi lemah lembutnya juga harus dari hati Bu. Oh iya. Jangan sampai lemah lembut yang nggak pakai hati. Karena gini ya, semua itu tergantung dari kebersihan hati. Bapak mau makan apa? Itu memang lemah lembut tapi hati lagi jengkel. Mau makan nasi goreng. Dari hati ya, nggak bisa rekayasa mulut. Harus latihan Bu ya. Mudah-mudahan sih sekali pengajian terus langsung solehah, tapi rada susah. Banyak doa ya supaya punya hati lembut. Karena ada yang penampakannya lembut tapi hatinya keras, ada tuh, ada. Apa kabar Ibu? Selamat datang ke rumah kami. Kami senang sekali dengan kehadiran Ibu. Dibuat lembutnya tuh demi kelihatan baik. Yang gini cepat berubahnya. Nggak boleh. Orang yang suka beda-beda di depan orang tuh ciri-ciri nggak pakai hati. Udah jangan ngomongin ibu-ibu terus. Ada pertanyaan selanjutnya? Bagus. Coba lelaki atau ini bapak-bapak bukan? Ayo deh maju sini deh, maaf deh. Ada beberapa menit lagi. Silakan dek, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri dari Makassar, gitu. Kalau saya melakukan kebaikan itu kalau yang tidak dibalas, biasanya saya lakukan pertama itu adalah, apalagi istilahnya tidak mau membalas keburukannya dia. Tapi biasanya saya cuman berpendapat ya saya sudah cukup tahu saja. Dan biasanya kalau misalnya di handphone itu saya langsung blokir. Diblokir. Nah, terus kedua saya biasanya berpendapat biarlah Tuhan yang balas. Dengan begitu saya mempunyai dua pertanyaan Pak Ustaz. Itu pertama, apakah saya salah seperti itu? Yang kedua, kalau misalnya kita bilang biarlah Tuhan yang balas, apakah kita itu tidak menjumpai? Seperti itu Pak. Tahan, tenang. Sekarang saya mau nanya, apa yang ada di lubuk hati atas pertanyaan itu? Jawabannya apa? Ayo pasang lagi. Ini barusan kan mikir. Sekarang di lubuk hati yang terdalam, kira-kira yang dalam perlukah diblokir? Yang paling dalam ada pertanyaan. Kalau saya perlu diblokir, perlu Pak? Perlu, ya nggak apa-apa. Perlukah disumpahin kayak gitu nggak? Nah itu yang masih ragu. Jadi coba tanya di hal yang dalam gitu, perlukah saya seperti ini? Kalau di hati yang dalam saya merasa dosa, jadi kayak balas dendam jadinya. Ya itu udah benar berarti. Terima kasih atas jawabannya ya. Makanya disebut istafti qalbak, tanya ke lubuk hati. Kalau lagi marah hati nggak pernah ditanya, nafsu yang ditanya.
blokir aja. Tapi kalau alhamdulillah saya punya ladang amal begini, ya perlukah saya blokir? Kalau nggak ada petinju tuh harus ada sparring partner buat jagoan, benar? Kalau nggak ada sparringnya repot, ya kan? Nah ini ada sparringnya. Kalau ada yang sebel ke saya, buat saya itu sparring saya, ya sampai sejauh mana saya bisa latihan untuk mengalahkan nafsu saya supaya saya bisa memaafkan, berbuat baik bahkan kepada yang menyakiti, itu ya. Karena mereka disiapkan oleh Allah untuk melatih kepekaan diri kita. Kan nggak banyak kan yang kayak gitu ya. Dari kontak berapa ratus kan cuma 1-2 aja, ya kan? Kalau dari kontak 200, 199 semuanya nyebelin, berarti kita asli nyebelin betulan, ya. Gitulah. Udah doakan kebaikan, nggak rugi, ya. Penutup, ya. Operator, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, langsung ya. Nama saya Atef Supriyatna dari Tegal. Pertanyaannya kaitannya dengan rezeki. Bagaimana caranya supaya memiliki hakul yakin terhadap rezeki yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan? Karena kita sebagai suami bukan kita sebagai suami, ade aja ya. Saya sebagai suami bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya, sudah nikah? Sudah, alhamdulillah sudah dikaruniai 3 putra. 3 putra. Usia berapa ade sekarang? 29. 29 tahun. Istri? 1, putra anak 3. 3, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya yakin terhadap rezeki, terhadap rezeki, hakul yakin tanpa kemudian harus gedebak-gedebuk gitu. Tanpa harus gedebak-gedebuk, ya. Apa namanya? Kalau bahasa Sunda itu mungkin ya terlalu habis-habisan ambisi gitu. Sekali. Oh iya. Ya, kemudian tanpa kemudian kita gedebak-gedebuk, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berlimpah terhadap. Baik. Jadi sudah 29 tahun hidup ya. Ada yang kurang pemberian dari Allah enggak? Allah lupa ngasih makan gitu beberapa hari. Allah lupa ngasih minum. Ada enggak selama 29 tahun? Alhamdulillah. Cukup terus ya. Istri umur berapa? Istri selisih 2 tahun dengan ya, saya. Masih hidup juga ya? Alhamdulillah. Makan terus? Makan terus? Alhamdulillah. Minum? Anak-anak ada rezekinya? Alhamdulillah. Ada berteduh nggak di sana? Berteduh nggak? Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Terus yang kurang apa ya? 29 tahun nggak pernah kekurangan. Anak cukup, istri diberi, rumah ada. Jadi di mana ragunya? Kalau baru hidup 1 bulan gitu di dunia, terus ragu masih mending ya nggak? Lah saya udah 55 tahun, anak 11, keluarga 2. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman itu aja Pak yang ada di hati saya. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Beneran? Jadi saya mah daripada mikirin rezeki yang belum ada, lebih baik nyukurin yang ada. Karena tambahan nikmat itu justru dari syukur, bukan dari ingin. Masa 29 tahun hidup dicukupin jadi curiga terus ke Allah kan? Nggak bisa ngomong kan? Ya udah nggak usah ngomong. Ya alhamdulillah. Terima kasih deh. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang apa? Ada sebagian yang kemudian meninggalkan kewajibannya, sholatnya. Ya mau ngapain atau meninggalkan kewajiban? Der ada anak 3, saya 11 deh. Di sini yang digaji banyak nih, tapi dah Allah yang ngebagiin rezeki. Waktunya sholat mas sholat ya. Allah yang nyuruh sholat, dan kerja tuh ibadah, dan sholat itu saripatinya, tiangnya. Jadi kalau sholatnya enggak ya itu yang bikin galau ya. Tenang ya, rezeki mah akan kemana-mana, nggak akan mati kita sebelum ketemu dengan rezeki kita semuanya. Cool ya, cool maksudnya ya. Terima kasih hadirin sekalian.
Pemirsa, sudah jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa nanti malam di Darut Tauhid, di Facebook, di Radio MKFM, di SMS Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz Job? Kapan pengumuman diterima tidaknya?